Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat pastinya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, seperti biasa kita akan kembali hadir nih dengan pembahasan yang menarik dan juga bermanfaat di pagi hari tentunya. Dengan tema kita pada hari ini yaitu apa sih sejarah publik, bersama dengan Mbak Ega Rezeki. Jadi Mbak Ega Rezeki ini adalah tim ahli cagar budaya tingkat provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Ega. Halo Mbak Tari, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat. Alhamdulillah. Nah Mbak Ega, tema kita hari ini itu apa sih sejarah publik? Mungkin banyak juga nih yang belum tahu mengenai sejarah publik ini apa sih sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, pengen tahu dulu Mbak Ega ini aslinya dari mana? Saya aslinya orang utara, orang Argamakmur. Oke, berarti anak asli Bengkulu. Anak dong. asli Bengkulu dong. Ya. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa nih Mbak Ega? Sekarang lagi menyelesaikan studi konservasi karena kami baru dari Balai Pelestarian Kebudayaan 7 baru selesai konservasi di situs Berak di Lampung Barat di Liwa sana. Kemudian sama saya lagi supervisi naskah karena saya kerja di penerbit buku, saya punya penerbit buku juga sama teman-teman Invermia Publishing, namanya. Saya lagi supervisi naskah untuk diterbitkan Oktober besok. Oh, wow. Jadi sebentar lagi ya? Iya. Berkutat. Dibilang sebentar, nggak sebentar juga, tapi yes, bisa dalam tinggal beberapa bulan lagi. Betul. Okay. Nah Mbak Ega, ini kan tentang tema kita tentang sejarah publik. Sebenarnya sejarah publik itu apa Mbak Ega? Jadi sejarah publik itu sebelumnya ada namanya social history, jadi sejarah keseharian orang-orang gitu. Terus kemudian berkembang menjadi sejarah publik di mana media untuk mempublikasikannya tuh lebih luas lagi, media untuk mengumpulkan data dan informasinya lebih luas lagi, bisa lewat lukisan, kemudian lewat benda-benda yang kita miliki, dari wawancara, kemudian dari berita-berita yang ada di di media online begitu toh. Terus sekarang juga cara menyebarkan informasinya lebih ini lagi, ada yang namanya sekarang lewat digital history begitu. Jadi kita sebarkannya bisa lewat internet, lewat apa gitu, tidak hanya berupa buku cetak seperti ini atau naskah di koran seperti itu. Jadi dia lebih luas lagi cakupan dan pengembangannya seperti itu. Itu kalau umumnya sih seperti umumnya itu. Seperti itu mengenai sejarah publik ini gitu loh. Betul. Dan tadi sudah kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Mbak Ega ya, kalau sejarah publik itu adalah membahas lebih ke pendekatan ke masyarakatnya. Betul. Bagaimana sesuatu yang bersejarah itu yang mengandung sejarah, kita katakanlah seperti patung Simpang 5, dan bagaimana tanggapan masyarakat sekitar seperti itu ya Mbak Ega ya. Kalau di Bengkulu sendiri mengenai sejarah publiknya itu seperti apa menurut Mbak Ega? Karena ini kajian awal, terus kemudian tidak banyak yang kuliah sejarah di Bengkulu, jadi aku belum menemukan kajian mendalam terkait hal itu ya. Kebanyakan kalaupun ada yang fokus terhadap Bengkulu, rata-rata membahas kebudayaan seperti Prof. Sarwit yang di Universitas Bengkulu. Beliau lebih ke naskah-naskah karena dia filolog seperti itu ya, jadi naskah-naskah kebudayaan, kemudian makanan, tarian, lebih banyak seperti itu yang dijumpain di Bengkulu. Jadi gitu. bukan seperti monumen-monumen ya? Belum ada gitu. Jadi masih sangat sepi. Jadi teman-teman silakan membantu saya. Oke, jadi berat juga nih tugasnya nih karena belum terlalu banyak lulusannya. Betul. Oke. Nah, itu kenapa menurut Mbak sendiri? Tidak tertarik ya. Ya, kenapa tuh belum banyak yang tertarik dengan jurusan ini? Sosialisasinya kurang mungkin ya. Kurang. Kemudian kan kuliah kan memang harus melihat kerjanya besok mau ngapain nih gitu kan. Bener. Jadi bukan jurusan yang sangat segmented, kemudian lapangan kerjanya mungkin orang belum banyak tahu gitu kan, padahal
menjadi sejarah kuliah di jurusan sejarah atau arkeolog, bisa menjadi wartawan juga atau bisa menjadi peneliti lepas seperti yang sekarang sedang saya lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal pintar-pintar kitanya aja mencari lahan pekerjaan. Pintar-pintar aja cari peluang. Betul seperti itu. Sebenarnya saya diuntungkan ya karena tidak banyak, jadi kayak Mbak Ega. Oh iya bener juga sih. Tapi kan mungkin kewalahan juga ya. Apalagi kalau kayak di Bengkulu kan banyak tuh monumen-monumen. Betul. Kalau Mbak Ega udah ada yang masuk dalam penelitian Mbak Ega? Yang terbaru itu kita baru membahas kalau yang untuk aku penelitian pribadi aku belum ada mempublikasikan apa-apa. Cuman dari bulan November kemarin itu bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 ya, wilayah kerjanya Provinsi Lampung dan Bengkulu, kami melakukan studi konservasi pemeliharaan. Yang pertama tuh November kemarin kita ke Masjid Padang Betuah, kalau tahu ada kita kalau dari Bengkulu dia yang sebelah kanan tuh itu Masjid Padang Betuah. Kemudian kemarin Desember kami ke Benteng Ana di Muko-Muko. Terakhir ini baru minggu lalu kami studi pemeliharaan situs berak di Lampung Barat, Kecamatan Tebu. Baru itu sih yang dekat-dekat sini. Kemudian kalau sebagai tenaga ahli cagar budaya, kami 1 tahun terakhir itu baru aja melakukan pemeringkatan untuk Benteng Ana sebagai sebagai situs cagar budaya tingkat provinsi. Jadi dia sudah tingkat kabupaten, kemudian diperingkatkan sebagai cagar budaya Provinsi Bengkulu, seperti itu. Dia seperti itu ya. Dan ini kan Mbak Ana udah tahu juga nih kalau misalnya di Bengkulu sendiri yang lulusan sejarah itu nggak banyak. Tapi kenapa Mbak Ana jadi malah tertarik gitu loh ke jurusan sejarah? Yang dipikirkan orang pasti kayak terlalu banyak menghafal, terlalu banyak membaca nantinya. Nah, Mbak Ana sendiri kenapa tertarik mengambil jurusan tersebut? Dari kecil memang senang membaca sih. Ya, senang membaca terus tidak ada tuntutan untuk kemudian harus belajar harus apa, tidak ada tuntutan seperti itu. Aku merasa bahwa orang tua kami di rumah memberikan keleluasaan, itu privilege ya kalau orang bilang sekarang, untuk bisa baca majalah Bobo setiap minggu gitu kan, atau dapat buku cerita apalah itu begitu, komik Doraemon itu jadi suatu keuntungan yang saya dapatkan begitu kan. Kemudian ketika harus punya buku pelajaran itu kita bisa beliin buku ini, kita bisa minta itu dan dikasih begitu. Kami bisa saya dan saudara-saudara bisa minta itu dan dikasih. Jadi ada privilege untuk mengakses informasi dengan mudah walaupun tinggalnya di kabupaten begitu ya. Terus ketika SMA harus ketika SMA kemudian pindah ke Kota Bengkulu, akses informasinya jadi lebih mudah karena kemudian banyak pedagang koran, majalah yang ditemukan di Jalan Sprapto begitu kan. Jadi mudah untuk bisa nabung uang untuk bisa beli majalah, beli novel atau apapun itu gitu. Jadi sebenarnya karena ada ketertarikan itu sehingga ya senang membaca aja gitu. Aku pikir apa sih jurusan yang bisa mewadahi ini kalau enggak jurusan ilmu sejarah gitu. Jadi pada saat kelas 3 itu ngambil jalur prestasinya juga udah langsung milihnya sejarah. Gitu. Oh, di kelas 3 jalur prestasinya sejarah? Iya, saya ngambilnya udah langsung jalur sejarah, ini jurusan sejarah. Jadi, tapi memang benar sih orang-orang yang jurusan sejarah udah otomatis kayaknya ya, emang hobi membaca kayaknya. Karena melihat mereka harus tahu nih bagaimana historinya, bagaimana seperti jelasnya itu seperti apa, apalagi sejarah publik, bagaimana tanggapan sekitarnya itu bagaimana gitu ya Mbak ya. Dan tugas dari pekerjaan Mbak sekarang itu adalah mengurusi cagar budaya. Berarti cagar budaya yang ada di Bengkulu ini memang sudah sudah diurusi dengan baik atau bagaimana Mbak? Sebenarnya aku juga baru masuk ke ranah ini karena baru pulang ke Bengkulunya 2020, selama ini kerjanya di luar. Jadi yang yang aku pelajari selama hampir 3 tahun menjadi tenaga ahli cagar budaya ini memang ada banyak, kita harus tahu dulu cagar budaya itu apa begitu ya. Cagar budaya itu ada salah satunya adalah benda yang berusia 50 tahun, kemudian punya nilai sejarah dan nilai budaya, ada nilai penting lah untuk masyarakat itu seperti apa. Tapi kan kemudian kita juga harus tahu apakah ada naskah pendukungnya seperti itu ya, untuk bisa dikatakan bangunan ini bersejarah gitu. Katakanlah kita misalnya lihat rumah tua atau modelnya rumah lama, tapi kita tidak, keluarganya tidak bisa menunjukkan misalnya sertifikat tanahnya nggak punya, sertifikat bangunannya tidak punya, foto memadai tidak ada begitu, atau tidak ada catatan dari keluarga atau dari poyangnya mengenai bangunan tersebut. Kita juga nggak bisa langsung
oh ini Oh, bisa ini jadi cagar budaya iya gitu. tidak bisa jadi, tetap ada apa namanya, ada kajiannya dulu untuk menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah ditetapkan cagar budaya, misalnya karena ini bangunan keluarga, mau Iya. seperti apa nih sistemnya? Apakah kemudian kami membayar atau dilepas begitu saja, jadi kami membeli misalnya begitu toh, atau kita bagi hasil, atau seperti apa sistemnya? Ada hal-hal seperti itu juga yang dibicarakan. Tapi yang paling utama adalah untuk menentukan dia menjadi bangunan cagar budaya, kita harus punya naskah terkait bangunan tersebut seperti itu. Apakah memang ada catatan sejarahnya mengenai bangunan tersebut, atau orang yang tinggal di sana itu orang yang berperan penting dalam pembangunan Provinsi Bengkulu misalnya Iya, gitu. Jadi tetap harus ditentukan gitu. Atau misalnya hampir di satu desa tersebut rumahnya seperti ini, ternyata pas diselidiki ternyata orang-orang di situ adalah pegawai-pegawai masa pemerintahan Belanda. Mereka kerjanya di kantor pertambangan kah, di kantor pos kah, atau bekerja di Volksraad gitu ya, DPR-nya Indonesia sekarang misalnya begitu. Makanya rumahnya seragam, gede-gede, yang halamannya luas Iya. gitu. Modelnya bangunan Hindi tapi juga ada sentuhan masyarakat Bengkulunya dengan ukiran bunga-bunganya Iya, misalnya begitu. Jadi tetap harus dikaji seperti itu dulu. Terus dalam masanya itu juga tenaga ahli cagar budaya nggak bekerja sendirian, jadi ada tim pencatatannya Oke. yang mencari tahu tentang bangunan ini terlebih dahulu apa begitu ya. Nah, mengenai itu kita bahas di segmen berikutnya ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.